soal penguatan kesejahteraan guru dan dosen. Prabowo juga menyebut pemerintah telah menyiapkan tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan guru ASN daerah secara memadai. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar rupiah 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai. Artinya sesudah dilihat dengan inflasi 3,33% itu kan sebetulnya gaji pokok sudah erosi ya, dan mereka PNS selama ini mendapatkannya adalah dari sisi tunjangan kinerja. Jadi dalam soal itu sebetulnya ini untuk adjustment terhadap apa yang selama ini sudah cukup tertahan. Pemerintah akan memasukkan komponen dana untuk THR dan gaji ke-13 PNS dalam dana alokasi umum ke daerah pada tahun depan yang ditetapkan sebesar 414,9 triliun rupiah. Baik, pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan akan menaikkan gaji pokok bagi pegawai negeri sipil dan pensiunan. Ya, kebijakan tersebut telah mempertimbangkan berbagai hal seperti tingkat inflasi dan untuk menjaga daya beli para aparatur sipil negara. Pemerintah akan memasukkan komponen dana untuk THR dan gaji ke-13 PNS dalam dana alokasi umum ke daerah pada tahun depan yang ditetapkan sebesar 414,9 triliun rupiah. Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI melakukan rapat kerja nasional di Jakarta yang dibuka langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan atau Menko PMK sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto. PPI memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara melalui pemberdayaan para pensiunan yang berasal dari berbagai bidang ASN dan menjadi wadah untuk memaksimalkan potensi para pensiunan agar tetap produktif. Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa para pensiunan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Penegasan itu disampaikan Menko PMK Pratikno dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI yang berlangsung pada 4-7 Desember 2024 di Jakarta dan dihadiri 150 perwakilan dari berbagai daerah. Ketua Umum PPI Profesor Dr. Ermaya Suradinata menyatakan PPI memfasilitasi partisipasi aktif para pensiunan melalui berbagai program yang selaras dengan asta cita. Rakernas membawa harapan besar kepada pemerintah agar mendapat perhatian, terutama masalah kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Dan hasil daripada Rakernas ini pertama adalah untuk melakukan suatu perubahan paradigma tentang sistem pelayanan yang sekarang sudah menggunakan sistem digital. Nah, tentu yang kedua adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan oleh para pensiunan, kemudian sekarang dilakukan oleh generasi-generasi yang sekarang. Ini harapan besarnya adalah memberikan pelayanan yang lebih singkat, lebih cepat, sehingga nantinya masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan baik, tanpa ada pungutan-pungutan. Harapan besarnya adalah mereka yang sudah pensiun ini, pengabdiannya tidak pernah berhenti, tapi tolonglah diperhatikan dalam hal pelayanan kesehatan. Misalnya BPJS-nya, karena sudah pensiunan, dianggap wah itu belakangan aja, karena itu toh sudah dianggap sudah dibayarin. Tidak demikian, harusnya diprioritaskan. Kenapa? Karena usia di atas 60 semua rata-rata. Ya. Yang kedua adalah juga fasilitas bagi daerah-daerah untuk memberikan infrastruktur tentang fasilitas bagi lanjut usia. Ini bagian daripada usaha kita memberikan pelayanan kepada para pensiunan. Kemudian juga tentu ya kalau pegawai negeri TNI, Polri semua naik, juga pensiunan juga bagi pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan ASN, pensiunan BUMN, ya harusnya juga dinaikkan. Nah, supaya mengikuti perkembangan ekonomi. PPI berdiri sejak 17 Maret 2022. Yang merupakan wadah para pensiunan dari berbagai latar belakang. Saat ini, PPI memiliki 15 Dewan Pengurus Wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan, karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu. Undang-Undang Dasar Negara, kemudian pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, halaman 4 langsung, dan Akta Cita. Itu saya tidak ulang karena ini sudah merupakan tadi yang sudah disampaikan dalam pidato Bapak Presiden. Kemudian untuk lingkungan global, Pak Menko sudah sampaikan, dan pertumbuhan ekonomi kita yang cukup bagus di kuartal kedua ini 5,12 dengan terutama konsumsi, investasi, dan ekspor yang baik. Inflasi tetap terkendali rendah. Kinerja ekspor kita membaik. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita surplusnya naik 44,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tentu kita nanti melihat bagaimana tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Namun kalau kita lihat di sebelah kiri samping Indonesia 19, beberapa negara itu mendapatkan tarif yang lebih tinggi. India untuk sementara 26%, Tiongkok 55%, Meksiko 30%, dan Vietnam 20%. Ini tentu memberi harapan bagi kita untuk bisa menavigasi situasi yang memang sangat tidak pasti. Pak Menko tadi juga sudah menyampaikan, dan Bapak Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya mengenai tingkat pengangguran yang menurun dan tingkat kemiskinan yang menurun terendah dalam histori Republik Indonesia, yaitu di 8,4% untuk tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di 4,76%. Tambahan lapangan kerja baru di tahun 2025 ini adalah 3.590.000, sedangkan tahun lalu di 3.550.000. Jadi ada kenaikan tambahan lapangan kerja yang terjadi tahun 2025 ini. Kami langsung ke APBN dengan 8 agenda yang tadi sudah disampaikan Bapak Presiden dan juga diulang oleh Pak Menko. Ada 8 agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi.
Di dalam tayangan ini lebih detail dari yang tadi disampaikan Bapak Presiden yang sudah menyampaikan per topik. Pertama, anggaran ketahanan pangan yang tadi disebutkan Bapak Presiden 164,4 triliun. Ini kalau kita bagi alokasinya berdasarkan sisi produksi termasuk petani, alsintan, pupuk dan bendungan irigasi ada 114 triliun sendiri. Ini untuk mendukung sisi produksi mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton itu 46,9 triliun, cetak sawah 19,7 triliun, bantuan alsintan bendungan 15 unit dan irigasi 104.000 hektar itu 12 triliun rupiah. Kemudian bantuan benih, kampung nelayan, dan DAK dan dana desa yang berhubungan dengan ketahanan pangan itu ada 12,2 triliun rupiah. Nah, untuk ketahanan pangan yang mendukung sisi konsumsi yaitu masyarakat, kalau itu produksi adalah petani nelayan dan berbagai infrastrukturnya, untuk masyarakat agar bisa menikmati harga pangan yang terjangkau, ada bantuan kerawanan pangan, ada gerakan pangan murah dan stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP 5,8 triliun. Sedangkan di sisi perantara yaitu distribusi dan cadangan pangan kita mengalokasikan 29,9 triliun. Ini dari mulai rantai distribusinya, sarana prasarana di pelabuhan, perikanan terutama untuk nelayan dan cadangan pangan untuk bulog terutama untuk menjaga beras dan gabah 3 juta ton, itu anggarannya 22,7 triliun rupiah. Untuk anggaran pendidikan 757 triliun yang tadi disampaikan Bapak Presiden, kalau kita bagi menjadi 3 di dalam ekosistem, yaitu yang diterima oleh murid, siswa dalam hal ini dan mahasiswa, itu 401 triliun sendiri. Dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa bidik misi, beasiswa LPDP, pengiriman untuk kartu atau program Indonesia Pintar, dan juga makan bergizi gratis. Untuk yang benefitnya diterima oleh guru dan dosen dan tenaga kependidikan itu 178,7 triliun. Ini untuk tunjangan profesi guru baik yang PNS itu ada 68,7 triliun sendiri, dan yang non PNS nanti Pak Mendikdasmen bisa menyampaikan, mereka yang sudah bersertifikat mendapatkan TPG meskipun bukan ASN itu ada 19,2 triliun sendiri untuk 754.747 guru. Kemudian juga ada tenaga pendidikan TPD non PNS pun juga mendapatkan 3,2 triliun yang dosen untuk dosen ya 80, dan dosen PNS dalam hal ini 82,9 triliun sendiri. Itu untuk pengajarnya. Yang ketiga adalah sarana prasarana sekolah dan kampus 150 triliun. Itu dari mulai rehabilitasi sekolah, dalam hal ini sekolah rakyat ada anggarannya tahun depan akan mencapai 24,9 triliun. Ini yang Bapak Presiden sampaikan 100 beroperasi, 100 dibangun baru. Bantuan operasi sekolah untuk sekolah-sekolah yang lain itu 64,3 triliun. BOP untuk PAUD itu 5,1 triliun. Renovasi sekolah dan madrasah yang Pak Mendikdasmen nanti bisa menjelaskan anggarannya 22,5 triliun. Ini lebih naik sedikit dibandingkan tahun ini. Kemudian biaya operasi perguruan tinggi 9,4 triliun, dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai sekolah unggulan ada anggaran 3 triliun di 9 lokasi. Untuk anggaran kesehatan 244 triliun, tadi Menkes akan bisa menjelaskan, ini kita bagi menjadi yang membantu layanan kesehatan masyarakat, jadi masyarakat bisa mendapatkan akses, dan juga untuk operasi dari layanan kesehatan. Ini termasuk iuran jaminan kesehatan. Tadi yang disampaikan Presiden 96,8 juta jiwa yang dibayar oleh APBN, dan yang mereka kelas 3 tapi belum membayar penuh itu juga ditambahkan, yaitu 49,6 juta jiwa.
Totalnya 69 triliun. Jadi ini besar sekali, totalnya 96 plus 49,6 yang dibayar penuh oleh APBN atau yang dibayar sebagian oleh APBN. Sehingga mereka mendapatkan akses layanan BPJS. Makanan bergizi gratis yang tadi yang bukan pendidikan tapi untuk ibu hamil, untuk anak-anak balita itu ada 7,4 juta, 24,7 triliun. Jamkes untuk ASN, TNI Polri 13,3 triliun, vaksin, imunisasi, screening, tadi penanggulangan tuberkulosis, ini semuanya ada di sana. Cek kesehatan gratis 130 juta, 2,6 triliun. Kemudian dana desa yang di-earmark untuk penanganan stunting itu adalah 2,9 triliun. Dan pembinaan 100 HPK untuk keluarga dengan baduta sebanyak 93,8 ribu keluarga. Untuk sarana prasarana ini Pak Menteri Kesehatan nanti bisa menjelaskan banyak revitalisasi rumah sakit yang tadi Presiden juga sampaikan. Untuk yang sudah berjalan seperti rumah sakit maupun dalam hal ini Puskesmas Posyandu ada biaya operasi kesehatannya yang dibayar oleh APBN 16,3 triliun itu 10.224 puskesmas dan 6.435 balai keluarga berencana. Layanan masyarakat untuk DAU melalui DAU yaitu transfer ke daerah ada 41,7 triliun. Kemudian untuk bantuan PPDS, PDGS, gigi maupun untuk dokter spesialis ada 200 miliar. Dan layanan rumah sakit yang dikelola Kemenhan Polri itu mencapai 10,9 triliun sendiri. Untuk desa, koperasi desa nanti Pak Menko Zulhas bisa menambahkan, kami memberikan anggarannya. Kalau untuk KUR, kredit usaha rakyat, Pak Menko Perekonomian dengan program-program yang menggunakan kredit usaha rakyat, itu total kredit satu tahunnya, tahun depan mencapai 320 triliun. Subsidi bunganya akan mencapai 36,5 triliun rupiah. Dana desa ada 60,6 triliun yang dipakai juga untuk pembangunan desa dan sebagai penumpang untuk pembangunan koperasi merah putih desa. Dalam hal ini, Kemenkuyu akan meletakkan dana, menaruh dananya di Himbara. Jadi walaupun Bapak Presiden mengatakan koperasi akan mendapatkan pinjaman dari Himbara, tapi itu dananya berasal dari pemerintah, 83 triliun kami akan letakkan di sana, yang nanti dipakai untuk akses para koperasi tadi untuk meminjam. Kemudian ada untuk kementerian lembaga, untuk koperasi UMKM dan yang lain-lain itu 1,7 triliun. Sedangkan, jadi dalam hal ini kami membangun dari desa itu melalui berbagai jalur atau anggaran. Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, 402,4. Sebagian cukup besar adalah untuk subsidi energi. Tapi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi ada insentif perpajakan dan untuk energi baru dan terbarukan. Itu cukup signifikan 37,5 triliun dan subsidi dan insentif perpajakannya 16,7 triliun. Infrastruktur dari sisi energi seperti pipa gas itu ada 4,5 triliun. Listrik desa ini yang disampaikan Menteri ESDM itu kita anggarkan 5 triliun tadi berdasarkan lokasi dan kemajuan. Ini yang masuk di dalam anggaran ketahanan selain subsidi kompensasi untuk BBM dan listrik maupun berbagai hal yang sifatnya adalah pembangunan baru. Untuk perlinsos, perlindungan sosial ada 508,2 triliun. Ini yang merupakan tadi begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Dari mulai yang kategorinya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 315 triliun yaitu untuk PKH 10 juta kelompok penerima itu mendapatkan 28,7 triliun. Kartu sembako itu untuk 18,3 juta kelompok penerima ada 43,8 triliun. Ini yang sering kalau dalam situasi ekonomi Pak Menko bilang kita berikan stimulus itu biasanya kita menggunakan jalur kartu sembako. Untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu 1,2 triliun itu mengcover 140 juta peserta. Subsidi energi 210 triliun, subsidi non energi 17,4 triliun. Ini terutama untuk berbagai
PSO, alat-alat transport yang tarifnya lebih rendah dari biaya mereka, dan juga untuk perumahan serta air. Dan BLT desa 6,5 triliun. Untuk penanggulangan bencana, daerah bencana di 7,9 triliun. Yang kedua, layanan pendidikan, ini untuk PIP, KIP, sekolah rakyat, itu ada 37,5 triliun. Untuk pemenuhan layanan kesehatan, dari mulai akses maupun PBPU, dan itu 69 triliun, dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk KUR maupun subsidi pupuk 86,2. Jadi ini adalah menata atau mengkategorikan. Mungkin tadi udah dijelaskan, jadi bukan double atau triple counting ya. Hanya kategori, ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat. Pertahanan semesta yang tadi telah disampaikan Bapak Presiden baik di pidato pagi maupun siang, anggaran untuk pertahanan semesta di bidang pertahanan 185 triliun itu untuk harwat, pengadaan pesawat dan penggantian pesawat atau alutsista yang lain, dan termasuk penambahan batalion dan kodam. Ini sudah masuk di 185 triliun. Untuk ketertiban keamanan, Polri, BIN, BNN, dan lain-lain, itu anggarannya 179. Untuk pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan terorisme, kejahatan, penyelundupan, tindak pidana human trafficking, dan lain-lain. Untuk bidang hukum, di mana kejaksaan, HAM, peradilan, termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung dan seluruh peradilan di Indonesia, anggaran totalnya 60,4 triliun. Dari sisi investasi, tadi Bapak Presiden menyampaikan dan mengindikasikan tidak semuanya harus tergantung dari APBN, tapi APBN menjadi katalis dan sering membantu. Nah, nanti Pak Rozan barangkali yang akan banyak menjelaskan, tapi untuk mencapai 5,4% pertumbuhan kita tahun 2026 dibutuhkan 7.450 triliun dari total investment di dalam GDP kita, di mana 720 yang warnanya pink itu yang di tengah itu adalah Danantara, sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta 6.200 dan APBN di 530. Investasi untuk program 3 juta rumah yang tadi disampaikan Bapak Presiden dari APBN itu 57,7 triliun. Dalam bentuk FLPP tadi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 33,5 triliun. Kemudian kita masih blending dengan SMF 6,6 triliun. Itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian dari Kementerian Perumahan juga diberikan SBK SBUM, itu adalah bantuan untuk uang muka 5,6 triliun. Kemudian BSBS itu adalah Kementerian Perumahan memiliki program untuk memberikan langsung kepada rumah yang perlu di-upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya. Targetnya tahun 2026 373.939 rumah. Anggarannya naik cukup tajam 8,6 triliun dari tahun ini yang 1,4 triliun. Kemudian KUR kontraktor yang sudah diumumkan Pak Menko dengan kami dan juga Pak Menteri Perumahan, itu untuk UMKM yang bisa mendapatkan akses hingga 20 miliar untuk kontraktor perumahan. Itu juga sudah dikeluarkan aturan PMK-nya. Dan kami masih memberikan insentif fiskal, yaitu untuk rumah-rumah komersial yang sampai dengan 2 miliar seperti yang dilaksanakan pada tahun ini. Ini untuk menstimulir demand side-nya maupun dari sisi supply atau production dan konstruksi rumahnya. APBN 2026 tetap dijaga sehat. Bapak Presiden bahkan tadi menyampaikan kita harus tetap menjaga APBN. Kalau kita lihat postur halaman 20 dari sisi pagu belanjanya, belanja kementerian lembaga akan mencapai 1.498,3 triliun. Operasi pemerintah, yang ini yang sering Bapak Presiden minta untuk dilihat efisiensi, kebutuhan minimum pemerintah itu 564 triliun. Sedangkan belanja-belanja prioritas yang Bapak Presiden sampaikan tadi, baik untuk membantu orang miskin, melindungi kelompok rentan, maupun memberikan bantuan dan juga di bidang pendidikan kesehatan, itu mencapai 934 triliun sendiri. Ini adalah
belanja-belanja yang sudah menjadi priority Presiden semuanya sudah masuk di dalam 1498. Masih ada belanja non-kementerian termasuk diskresi Presiden. Ini termasuk impres jalan dan impres bendungan yang nanti banyak akan menjadi sesuatu sarana atau alat Presiden untuk bisa meyakinkan bahwa daerah-daerah tertentu yang memang perlu bantuan dari sisi pembangunan jalan itu bisa dilaksanakan. Itu total belanja non-KL selain diskresi Presiden juga untuk subsidi itu ditaruhnya di non-KL, kompensasi terutama untuk energi dan juga untuk belanja-belanja mandatori seperti pembayaran pensiun, pembayaran bunga utang dan penanggulangan bencana mencapai 1.638. Belanja pemerintah pusat ya yang 1.498 tadi plus yang di BUN sebetulnya yang langsung dinikmati masyarakat di masing-masing daerah. Kan ini sering sekarang beberapa pemerintah daerah menyampaikan, oh kami membutuhkan untuk membantu masyarakatnya. Masyarakatnya banyak mendapatkan bantuan juga langsung dari pemerintah pusat. Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Itu 1.376,9 triliun sendiri. Ini artinya walaupun pusat yang belanja yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah. Dari mulai program PKH, PIP, kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, renovasi dan revitalisasi sekolah, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, preservasi jalan dan jembatan, perumahan, bendungan, koperasi merah putih, subsidi non-energi seperti subsidi pupuk dan KUR, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen yang non-PNS, itu yang di luar APBD atau di luar yang biasanya di pegawai negeri, subsidi energi, lumbung pangan, bulog, dan kampung nelayan serta pergaraman. Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja KL dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan. Kami memetakan dalam hal ini program-program prioritas Presiden yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Upamanya preservasi jalan 414 km di Maluku, Papua untuk mendukung konektivitas. Cetak sawah itu juga pasti menguntungkan daerah yang terpilih menjadi tempat seperti Maluku, Papua, dan Kalimantan. Jadi kalau kita lihat di peta ini, di Sumatera, dalam hal ini jumlah belanja pusat per kapita, yaitu dibagikan jumlah penduduk di Sumatera, itu rata-rata 5,6 juta per orang belanja yang dari pusat ke daerah tersebut ke Sumatera. Untuk Kalimantan lebih tinggi lagi 8,5 juta per kapita belanja pemerintah pusat di Kalimantan. Sulawesi 7,3 juta per kapita. Kita lihat Maluku Papua lebih tinggi lagi 12,5 juta per kapita. Artinya ini ekualisasi yang tadi disampaikan, selalu pemerataan itu dipersepsikan hanya melalui transfer ke daerah. Namun sebetulnya belanja pemerintah pusat kalau dilihat dari sini terlihat bahwa belanja di daerah-daerah yang makin remote seperti Maluku Papua jauh lebih tinggi dibandingkan daerah Jawa yang tadi 5,1 juta. Ini menggambarkan afirmasi dan tujuan untuk ekualisasi. Untuk Nusa Tenggara dan Bali 6,4 juta. Ini untuk menyampaikan bahwa kelihatannya kalau belanjanya pemerintah pusat itu sebetulnya manfaatnya dirasakannya adalah di daerah dan ini kita bisa quantify. Transfer ke daerah yang nanti harus menjadi sinergis dengan pemerintah pusat mencapai 650 triliun. Ini terjadi dari DBH 45 triliun, DAU 373,8 triliun, DAK 155 triliun, dana otsus 13,1 triliun, dana keistimewaan Jogja 500 miliar, dana desa 60,6 triliun, dan insentif fiskal 1,8 triliun. Nah, untuk membiayai seluruh belanja-belanja baik pusat maupun daerah ini, pendapatan negara harus ditargetkan cukup tinggi. Total pendapatan negara seperti disampaikan tadi dalam pidato adalah 3.147,7 triliun. Ini artinya naik 9,8%. Ini suatu target yang cukup besar kalau kita lihat
kinerja selama 3 tahun terakhir itu hanya sekitar 5,6 paling tinggi, dan bahkan tahun ini kemungkinan hanya 0,5% pertumbuhan pendapatan negara. Maka reform di bidang pajak, bea cukai, PNBP menjadi penting. Di pajak kami akan meneruskan untuk Cortex dan sinergi pertukaran data dari kementerian lembaga, sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri maupun luar negeri. Joint program akan makin diintensifkan dalam analisa data, pengawasan dan pemeriksaan dan kepatuhan perpajakan, dan kita tetap memberikan insentif daya beli. Untuk bea cukai, kebijakan cukai hasil tembakau dan ekstensifikasi barang kena cukai akan terus dieksplorasi untuk nanti dilaksanakan di 2026. Kita juga mengintensifikasikan bea masuk, terutama melihat perkembangan perdagangan internasional yang cenderung tidak minta supaya bea masuk diturunkan. Sedangkan kebijakan bea keluar dengan hilirisasi sudah terjadi, maka banyak bea keluar juga akan hilang karena mereka sudah jadi input dari banyak pabrik smelter. Penegakan hukum akan dilakukan terutama untuk barang-barang penyelundupan, untuk barang kena cukai, terutama rokok maupun barang beralkohol. Untuk PNBP kami sudah berdiskusi dengan Menteri SDM bagaimana meningkatkan optimalisasi dan memperbaiki tata kelola untuk pengawasan dan penegakan hukum untuk sumber daya alam. Dan kita juga bersama Menteri SDM juga akan menggunakan Simbara untuk terus meningkatkan sinerginya. APBN 2026 akan defisit 2,48% dari GDP. Ini adalah penurunan defisit kalau kita lihat dibandingkan tahun 2025 outlook, yaitu 2,78. Tentu kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati. Rasio utang masih di 39,96, tidak ada perubahan dalam 3 tahun terakhir, dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya. Ada pembiayaan inovatif yang akan kita dorong, baik itu melalui Special Mission Vehicle maupun dengan bekerjasama BUMN termasuk dengan Danantara. Optimalisasi dan sinergi badan layanan umum itu juga sangat besar. Special Mission Vehicle, banyak BLU itu sebetulnya bisa berinvestasi cukup besar dan bisa menjadi alat untuk melakukan kegiatan pembangunan. Kami akan menggunakan sisa anggaran lebih atau SAL sebagai suatu vehicle untuk menciptakan fiscal buffer sehingga stabilisasi terutama pada saat market, terutama bond market kadang-kadang mengalami gejolak yang tidak ada dalam kontrol kita tapi terjadi karena situasi di Amerika atau statement atau kebijakan yang terjadi di luar tapi bisa mempengaruhi kondisi bond market kita. Kami juga akan terus meningkatkan akses pembiayaan investasi dan memperdalam pasar keuangan bonds dan mendorong pembiayaan inovatif. Untuk operasi pembiayaan investasi atau below the line di APBN mencapai 243, ini cukup besar. Jadi dalam hal ini perumahan 6,6 triliun dalam bentuk investment di SMF untuk membantu target 350.000 MBR. Kemudian untuk pengadaan lahan Elman untuk proyek-proyek strategis nasional masih dialokasikan 9,6 triliun rupiah. Kemudian infrastruktur di daerah sebesar 4 triliun adalah pembiayaan melalui PT SMI. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih seperti tadi saya sampaikan 83 triliun adalah meletakkan atau menaruh dana pemerintah di Himbara sebesar 83 triliun. Pendidikan untuk LPDP 25 triliun, kerjasama internasional termasuk pembayaran Islamic Development Bank, AIDA dan IFAD. Ketahanan pangan 22 triliun untuk Bulog, itu seperti investment atau seperti injeksi capital atau PMN, tapi di Bulog itu melakukan tugas khusus. Dan prioritas-prioritas lainnya, termasuk untuk lingkungan hidup ada 1 triliun. RAPBN 2026 seperti disampaikan Bapak Presiden tadi dan Pak Menko, kalau kita lihat posturnya pendapatan negara secara headline tumbuhnya 9,8%, mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Untuk penerimaan pajak 2.357,7 triliun, itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius.
Untuk pendapatan kepabeanan dan cukai 334,3 triliun tumbuh 7,7%, dan PNBP kita 455 triliun turun 4,7. Ini karena PNBP sekarang permanen tidak lagi mendapatkan dividen dari Pak Rosan. Jadi memang kita turun dari sisi levelnya. Untuk belanja negara 3.786,5 triliun naik 7,3%. Tadi untuk berbagai MBG saja naik 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar. Belanja KL naiknya 17,5% atau mencapai 1.498,3 triliun rupiah. Belanja non KL 1.638,2 atau naik 18%. Ini terutama fokus pada program-program pemerintah prioritas. Transfer 650 triliun, sedangkan defisit 638,8 triliun atau turun 3,5% dibandingkan defisit tahun ini. Dan keseimbangan primer kita harapkan makin mendekati nol atau balance. Sekarang negatifnya tahun depan didesain di 39,4. Kita harap akan makin kecil. Dan untuk itu akan ada pembiayaan. Jadi kalau kita lihat agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta, dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN, kecuali yang tadi dilakukan oleh Danantara secara terpisah. Dan oleh karena itu kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat. Asumsi makro terakhir tadi mungkin ada koreksi waktu Bapak Presiden menyampaikan slide-nya mengenai suku bunga 10 tahun. Beliau menyampaikan 6,9%, itu betul, tapi slide-nya di dalam tayangan di 5,4, mungkin dengan pertumbuhan ekonomi di copy dalam hal ini. Jadi gross 5,4%. Inflasi di 2,5%, suku bunga untuk SBN 10 tahun di 6,9, nilai tukar di 16.500, harga minyak mentah di $70 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, lifting gas 984.000 barel setara minyak, tingkat pengangguran terbuka di 4,4 hingga 4,96, untuk rasio Gini di 0,377, 0,38, membaik dibandingkan tahun ini. Tingkat kemiskinan ekstrim di 0% atau 0,5, tingkat kemiskinan turun lebih dalam lagi di 6,5 hingga 7,5. Indeks modal manusia naik di 0,57, indeks kesejahteraan petani, ini indikator baru mensubstitute atau menggantikan nilai tukar petani. Biasanya Menteri Bappenas yang menjelaskan mengenai hal ini, yaitu di 0,7731. Mungkin itu Pak, ditambahkan sekarang ada penciptaan lapangan kerja formal di 37,95%. Demikian Pak Menko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Selanjutnya Pak Menko Bidang Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Silakan. Terima kasih Pak Menko. Para Menteri yang saya hormati, Kepala BKN, Pak Dadan, Danantara, Bagus Menteri Investasi, Pak Rosan, dan Bapak Ibu Menteri yang saya hormati. Kalau soal anggaran saya kira sudah lengkap dari Menkeu, Pak Presiden tadi lanjutkan Ibu Menkeu, lengkap sekali. Saya ke bidangnya satu pangan. Pangan itu kita ada dua, seperti tadi disampaikan Bapak Presiden ya, agar kita swasembada selambat-lambatnya 2-3 tahun mendatang. Pertama, optimalisasi. Optimalisasi itu ada dengan kebijakan, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, misalnya lahirlah impres untuk memangkas jalur yang panjang, aturan-aturan yang panjang mengenai pupuk. Yang kedua, ada juga impres mengenai irigasi yang rumit, yang dikerjakan oleh Bupati, Gubernur, dan Pusat. Itu ada impres, semua bisa dikerjakan oleh Pusat. Ada juga impres mengenai penyuluhan dan lain-lain. Nanti teknisnya bisa ada Pak Mentan di sini. Yang kedua, itu
membuka lahan baru, kemudian tadi sudah disampaikan juga mengenai anggarannya, lahan baru, kemudian atau cetak sawah baru, modernisasi Al-Sintan, pengembangan bibit dan seterusnya, itu tentu memerlukan waktu yang agak panjang. Kita bersyukur makanan bergizi tadi sudah disampaikan, bahkan saya tanya barusan lebih dari 20 juta, nanti Pak Dadan akan menyampaikan sekira Prof. Dadan. Dan ini karena begitu besar tahun depan, anggarannya tadi 335 triliun tapi dikoreksi katanya 268, besar sekali. Oleh karena itu nanti akan lahir impres mengenai tata kelola agar makan bergizi ini bisa prudent, bisa kita kerjakan dengan baik. Yang berikutnya Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini saudara-saudara kita pengalaman koperasi-koperasi dari dulu anggarannya apanya urusannya uang. Anggaran bagi duit, setahun tutup, bagi uang, berapa tahun tutup gitu ya. Oleh karena itu kita melakukan dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah. Oleh karena itu tadi Ibu Menteri Keuangan menyampaikan anggaran pemerintah itu ditempatkan di Himbara. Oleh karena itu koperasi ini tidak memakai uang APBN langsung. Ya, yang dipikirkan adalah model bisnisnya, usahanya yang sudah kita pikirkan betul agar ini bisa menguntungkan dan bisa memotong sekaligus jalur rantai pasok yang panjang, juga bisa mengikis tengkulak-tengkulak yang ada di daerah termasuk rentenir gitu. Itu Kopdes dan Koperasi Kelurahan. Misalnya ada 7 gerai yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, antara lain sembako, nanti dari pusat produsen langsung koperasi, ada gas 3 kilo, ada pupuk yang semua dibutuhkan oleh desa, ya, kemudian juga briling atau mandiri link atau BSC link, itu nanti dari rentenir bisa langsung akses perbankan dengan cepat. Selain gudang untuk menampung hasil pertanian kerjasama dengan Bulog, untuk distribusi seluruh bansos bantu pemerintah, nanti kerjasama dengan Pos Indonesia, ya, kerjasama dengan Bulog untuk menampung gabah, jagung dan lain-lain sehingga kita tidak kesulitan. Pendek kata, Kopdes ini nanti akan menjadi infrastruktur penting pemerintah. Sekarang Pak Amran kalau mau melaksanakan operasi pasar itu sulit sekali. Berasnya masuk pasar bisa dioplos atau dicampur. Kalau kita harga minyak goreng tinggi, kita masuknya kemana? Ke pasar. Pasar juga bisa dicampur. Tapi dengan Kopdes nanti kita punya 80.000 jaringan, ya, itulah yang akan menjadi infrastruktur pemerintah, termasuk nanti untuk melayani makanan bergizi di setiap desa. Ya, sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh dari desa, karena setiap desa nanti ada kegiatan-kegiatan, pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru. Oleh karena itu nanti uangnya dia merupakan plafon, bukan langsung pakai APBN, jadi tidak ada bagi-bagi duit, tetapi setiap koperasi memang ada plafon pinjaman sekitar 3 miliar rupiah, tetapi diambil sesuai dengan keperluan, karena yang dijaminkan itu adalah barang yang diambil. Misalnya koperasi memerlukan gas 3 kilo sebanyak 2.000 tabung, nilainya 100 juta, maka dia hanya boleh mengambil 100 juta yang dari perbankan nanti akan langsung dibayarkan kepada patra niaga. Begitu juga sembako dan lain-lain. Jadi dia merupakan plafon pinjaman dan jaminan adalah barang yang diambil itu, saudara. Dan di Kopdes ini ada cashless, semua pakai sistem yang dibantu oleh Telkom. Nanti bisa dimonitor melalui telepon. Yang berikutnya di tempat kami saya juga perlu sampaikan di sini. Alhamdulillah karena nggak datang menterinya, satu aja saya sampaikan mengenai dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, neraca hasil perikanan semester 2025 surplus 2,7 miliar dolar atau tumbuh 7,95% year on year. Yang terakhir kami juga dapat tugas nanti bersama Danantara untuk menyelesaikan selambat-lambatnya 2 tahun waste to energy atau sampah yang puluhan tahun tidak selesai. Mungkin minggu depan, tadi Pak Rosan minta waktu 1 minggu, mudah-mudahan minggu depan
Jadi perpresnya kita akan kerjakan pengelolaan sampah yang menggunung itu, waste to energy. Mudah-mudahan dalam tempo 6 bulan penyelesaian administrasi, satu tahun setengah dalam pembangunannya. Saya kira demikian Pak Menteri, ada Pak Mentan, ada Pak Dadan, Perdadan, nanti silakan untuk melengkapi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menko Pangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Dalam Negeri. Baik, terima kasih Bapak Menko, Bapak Ibu sekalian. Kami menyampaikan bahwa tadi kita lihat bahwa ada pernyataan dari Bapak Presiden penyatuan program-program pusat dan daerah. Dan tadi sudah kita lihat juga angka untuk transfer kepada daerah nanti sebesar lebih kurang 650 triliun, tapi dikompensasi oleh kegiatan-kegiatan lain dari KL yang totalnya lebih kurang 1.300 triliun. Nah, ini yang diharapkan nanti akan tepat sasaran yang akan berdampak kepada semua daerah. Tapi tentunya kita juga melihat kemampuan fiskal dari daerah-daerah, berkoordinasi kami dengan Kementerian Keuangan. Ada daerah-daerah yang memang fiskalnya kuat karena PAD-nya kuat. Ada juga yang fiskalnya sedang, tapi ada juga yang fiskalnya lemah karena sangat tergantung dari transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan dari pusat. Nah, ini yang perlu dilakukan datanya kita sharing antara Kemendagri dengan Kementerian Keuangan ketika melakukan alokasi anggaran ke setiap tiap daerah. Kita memperhatikan betul kemampuan fiskal daerah itu, terutama daerah-daerah yang sangat tergantung dari TKD, PAD-nya rendah. Kalau PAD-nya kuat, saya kira mereka nggak terlalu terdampak. Mereka juga kuat itu. Yang penting lah di daerah ini dapat memenuhi pelayanan minimal mereka, baik belanja operasional pegawai maupun belanja-belanja sesuai dengan yang 6 SPM, 6 standar minimal, pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur jalan ya, kemudian perumahan, kawasan pemukiman, kemudian pelindungan sosial daerah. Tapi tadi kita lihat sebagian besar pelindungan sosial juga sudah di-cover oleh pemerintah pusat. Pendidikan juga tadi banyak di-cover oleh pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan juga, anggaran kesehatan juga banyak di-cover oleh Kementerian Kesehatan. Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian PU yang terutama untuk mengcover problema-problema di 3 bidang yang sangat dasar itu di daerah-daerah, sehingga meskipun ada pengalian anggaran ke pusat, ke KL, tapi pemerintah tetap berjalan dan dampaknya lebih dirasakan masyarakat karena langsung dikerjakan oleh pemerintah pusat. Nah, sebagai informasi saja bahwa di tahun sampai dengan Agustus saat ini dari PAD yang saya ulangi, pendapatan daerah yang ada saat ini sudah di tingkat provinsi itu mencapai rata-rata provinsi 50% lebih, 51,99%. Ini rata-rata pendapatannya. Jadi pendapatannya lebih kurang 674 triliun dan belanjanya 562 triliun. Kemudian untuk provinsi rata-rata 51 triliun, ada yang bisa mencapai bahkan 72%, yaitu Provinsi Maluku Utara. Tolong lihat yang slide provinsi. Nah, ada beberapa daerah yang belum mampu menyerap karena daerah baru nih, daerah pegunungan. Ini kemampuan sumber daya manusianya untuk mengutamakan masalah tata kelola administrasi. Kami memberikan pendampingan bersama dengan BPKP dan Kementerian